Oke teman-teman, kali ini kita ada project pengecatan bodi motor Vega ZR dan kebetulan ada teman-teman yang request. Jadi sekalian akan saya tutorialkan cara pengecatan bodi motornya dari proses awal sampai finishing beserta bahan-bahan yang digunakan. Oke teman-teman, untuk medianya kebetulan ini sudah selesai kita cat dasar atau cat epoksi ya teman-teman. Jadi untuk proses yang berikutnya setelah dicat dasar atau cat epoksi, di sini akan kita semprot warna silver terlebih dahulu. Setelah selesai kita semprotkan warna silver cukup merata menyeluruh ke semua bidang. Kemudian kita diamkan sejenak, kurang lebihnya sekitar 15 ataupun 20 menit. Saya rasa sudah cukup. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini akan kita semprot warna kuning candy tone di bagian tengahnya. Nanti setelah selesai kita semprotkan warna kuning candy tone di bagian tengahnya. Kemudian di bagian belakangnya nanti akan saya tambahin warna merah candy tone. Untuk penyemprotan warna merah candy tone-nya ini tanpa diberi jeda ya teman-teman, tidak masalah. Jadi setelah selesai disemprot warna kuningnya tadi, kemudian lanjut kita semprotkan warna merah candy tone-nya. Tetapi jika teman-teman masih pemula banget, jika teman-teman ragu, lebih baik diberi jeda juga tidak masalah. Setelah selesai disemprotkan warna merah candy tone-nya, kemudian untuk yang terakhir di bagian belakangnya ini akan kita semprotkan warna hitam. Untuk perbandingan cat yang digunakan ini dari warna silver, warna merah candy tone, kuning, dan warna hitamnya. Untuk perbandingannya 1:2 ya teman-teman, cat 1 dan untuk thinnernya 2. Misalkan untuk catnya ini 1 gelas dan untuk thinnernya 2 gelas. Kalau semisal sudah dibuat perbandingan 1:2, jika teman-teman ngerasa masih agak kental, untuk thinner bisa ditambahkan sedikit lagi, ditambahkan sedikit demi sedikit sesuai yang kita inginkan. Tetapi jika terlalu encer, maka bisa ditambahin untuk catnya. Setelah pengecatannya ini sudah selesai, kemudian dikeringkan sampai catnya benar-benar kering. Untuk lama pengeringan biasanya minimal 1 harian ya teman-teman, supaya catnya benar-benar kering. Setelah benar-benar kering, kemudian lanjut kita buat motifnya. Untuk motifnya kurang lebihnya seperti ini yang sudah saya buat polanya. Untuk membuat pola motif grafisnya ini, di sini saya menggunakan isolasi kertas yang sudah saya potongi ya teman-teman, yang sudah dipotongi kecil-kecil seperti ini. Jadi ini untuk mempermudah cara pembuatan motif grafisnya. Setelah selesai kita buat polanya, kemudian di bagian pinggir-pinggirnya ini kita tutupi menggunakan isolasi, yang tujuannya supaya saat kita lakukan proses pengecatan pada motifnya, catnya tidak mengenai bidang yang lainnya. Dan inilah tujuannya kenapa saat kita membuat motif, catnya harus ditunggu sampai benar-benar kering. Karena kalau catnya belum terlalu kering, maka saat kita membuat motif dan medianya kita tempeli menggunakan isolasi, maka medianya yang kita tempeli isolasi akan berbekas, yang artinya catnya akan menjadi rusak. Jika pengecatan pada motifnya ini sudah selesai, kemudian lanjut dikeringkan. Setelah kering, hasilnya seperti ini. Jika dipastikan sudah benar-benar kering, kemudian lanjut kita lakukan proses finishing ataupun proses pengakliran. Untuk di bagian bawahnya, ini yang saya tutupi menggunakan isolasi.
ini sudah saya cat warna hitam dan juga di clear doff. Untuk proses pengekliran kali ini saya akan menggunakan clear coat HS produk dari Belcoat tipe 2100. Untuk perbandingan clear coat ini yaitu 2:1, clear coat 2 dan hardenernya 1. Oke, langsung saja kita aplikasikan clear coatnya ini. Untuk cara aplikasinya seperti biasa, kita menggunakan cara ataupun teknik yang sangat sederhana, yang tujuannya supaya nanti teman-teman yang masih pemula mudah untuk mencoba ataupun mempraktekkannya. Untuk cara aplikasinya, di sini saya menggunakan gelas plastik yang sudah diberi tanda. Ini untuk tanda saat menakarnya. Oke, untuk yang pertama yang kita tuangkan clear coatnya. Untuk clear coatnya ini kita tuang, kita paskan pada tanda yang kita buat tadi. Setelah clear coatnya ini sudah kita takar 2, kemudian untuk yang berikutnya kita tambahkan hardenernya. Untuk hardenernya cukup kita takar 1 kali ya teman-teman, karena perbandingannya 2:1, clear coat 2 dan hardenernya 1. Kemudian untuk yang terakhir kita tambahkan thinner ataupun pengencer. Untuk banyaknya ini sekitar 0,25 dari jumlah clear coatnya, atau ini separuh dari tanda yang kita buat tadi. Setelah selesai, kemudian kita aduk supaya ketiga bahan tersebut tercampur sampai merata. Setelah itu baru lanjut kita lakukan proses finishing ataupun proses pengeklirannya. Dan untuk proses pengeklirannya, karena ini ada motif grafisnya dan belum dilakukan proses clear dasar juga, untuk trik ataupun teknik pengeklirannya supaya nanti motifnya tidak timbul, karena ini hanya saya clear sebanyak 3 lapis. Jadi untuk proses pengekliran di lapisan yang pertama ini kita fokuskan di bagian motifnya saja ya teman-teman. Jika sudah merata kita clearkan di bagian motifnya, kemudian kita diamkan terlebih dahulu kira-kira sekitar 15 ataupun 20 menitan. Setelah itu baru kita clear tipis-tipis merata menyeluruh ke semua bidang. Jika proses pengekliran di lapisan yang kedua ini sudah cukup merata, kita semprotkan menyeluruh ke semua bidang. Yang selanjutnya kita diamkan lagi untuk jeda waktunya masih sama seperti yang pertama. Setelah itu baru lanjut kita lakukan proses pengekliran di lapisan yang ketiga. Dan di proses ini kita semprotkan lebih tebal. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun proses pengeklirannya. Dan untuk clearnya ini sudah kering dan juga siap untuk dipasang. Untuk hasilnya menurut saya pribadi, clear coat Belcoat ini tidak diragukan lagi ya teman-teman masalah kualitasnya. Tetapi buat teman-teman silahkan nilai sendiri untuk masalah hasilnya. Dan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, buat teman-teman pemula ataupun teman-teman yang baru gabung di channel ini,
Jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol notifikasinya yang tujuannya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik yang selanjutnya. Karena di channel ini saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan yang saya khususkan buat teman-teman pemula. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Paint. Semoga video ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.